Bab 271, Mengantri untuk ujian. Su Jie sedikit kacau. Kemarin pagi, saya diatur oleh guru suci untuk memimpin audisi. Ketika saya keluar dari istana, saya bertemu Yan Song dan bahkan merangsang bajingan tua ini. Tepat ketika saya berpikir saya akan menjadi terkenal, saya diumumkan ke istana lagi tanpa alasan keesokan harinya, dan ditampar serta dimarahi oleh Kaisar Jiajing. Su Jie adalah orang yang cerdas. Dia menundukkan kepalanya dan mendengarkan kutukan marah dari pengontrol kekaisaran yang mengenakan jubah Tao, tetapi jantungnya berdebar kencang. Pada saat pertama, Su Jie yakin bahwa pencuri tua Yan Song lah yang bertanggung jawab. Tidak perlu memikirkannya. Kemudian Su Jie memahami sesuatu, pahanya tidak dapat mematahkan jari kelingking Yan Song. Tidak masalah, idola saya adalah Gou Jian. Jadi, mulai sekarang, saya akan menjadi Gou Jian, tapi saya tidak tahu apakah Yan Song siap menjadi Fucha. Lagi pula, masalahnya tidak terlalu buruk. Meskipun dia diabaikan oleh Kaisar, niatnya untuk memimpin pemeriksaan tidak berubah. Seharusnya Jun Wuxi membatalkan apa yang pernah dia katakan itu di tanganku. Modal untuk kembali. Su Jie, yang dihina oleh Kaisar dan dikucilkan oleh rekan-rekannya, bersumpah untuk memimpin ujian ini dengan baik. Ombak di langit memang mudah untuk disyukuri, tapi waktu sulit untuk dipertahankan. Dalam kehidupan, jika seekor kuda putih melewati celah antara langit dan bumi, hal itu akan terjadi secara tiba-tiba. Sebentar lagi hari ujian nasional telah tiba. Tata cara ujian gabungan serupa dengan ujian provinsi. Ujian gabungan juga diadakan dalam 3 sesi, masing-masing berlangsung selama 3 hari. Sesi pertama pada hari ke-9 bulan lunar, sesi kedua pada tanggal 12 hari, dan sesi ketiga pada hari ke-15. Penerimaan juga dilakukan pada hari pertama, muncul keesokan harinya. Ketiga soal ujian tersebut tidak lebih dari esai berkaki 8 dan soal kebijakan. Lokasi pemeriksaan berada di Suntian Gongyuan di tenggara ibu kota. Zhu Ping'an telah menerima kartu ujian kemarin lusa. Kartu itu dikeluarkan oleh Kementerian Ritus berdasarkan pelamar. Informasi pribadi Anda ada di kartu ujian, yang mirip dengan tiket masuk modern. Anggota keluarga Zhang Siwei dan Wang Shizhen telah tiba beberapa hari yang lalu, dan mereka mengurus semua jenis makanan dan minuman lezat akhir-akhir ini, hanya agar mereka berdua berkonsentrasi untuk mencoba. Ketika mereka pergi untuk mengikuti ujian, anggota keluarga mereka secara alami menemani mereka mengikuti ujian, dan mereka tidak punya waktu untuk mengurus Zhu Ping'an. Zhu Ping'an selesai mencuci ketika dia jelek. Sendirian, saya memulai perjalanan saya menuju ujian, membawa barang bawaan ujian khusus saya sendiri. Ketika Zhu Ping'an meninggalkan penginapan dengan barang bawaan di punggungnya, 3 kapal besar juga tiba di Liaocheng, Provinsi Shandong. Seorang gadis cantik membawa seorang pelayan berwajah sanggul dan pergi ke makam Cao Zi di tepi sungai, ditemani oleh penjaga dan seorang wanita tua. Membakar dupa dan berlutut dalam ibadah, gadis cantik itu bergumam tentang katak, tetapi dia menyumbangkan sejumlah besar uang dan meminta jimat Wen Si Kuan Yong kepada tuan rumah. Ketika gadis cantik ini diam-diam membuat permohonan ke ibu kota dan menyimpan jimat Wen Si Kuan Yong di dekat tubuhnya, Zhu Ping'an telah tiba di depan Suntian Gongyuan dengan barang bawaan di punggungnya. Pada saat ini, ada lautan manusia di depan Suntian Gongyuan. Meski Yusi sudah menyiapkan tenaga yang cukup, tatanannya masih agak kacau untuk beberapa saat. Suntian Gongyuan terletak di tenggara Chongwenmen. Saat ini, kandidat dari seluruh negeri berkumpul di depan Suntian Gongyuan. Menurut statistik dari Kementerian Ritus, ujian ini NK, seluruh Zili Utara dan Selatan dan 13 baris provinsi dinasti Ming, total 5.121 kandidat datang untuk mengikuti ujian. 5.121 orang ini semuanya juren. Kebanyakan master juren memiliki 3 atau 5 pengikut untuk menjaga kehidupan mereka sehingga mereka dapat mempersiapkan ujian dengan sepenuh hati. Artinya ada sekitar 20.000 orang berkumpul di sini. Meskipun sebuah divisi mengirimkan tentara dan pejabat pemerintah untuk memasang pagar, sehingga hanya kandidat yang boleh masuk, terdapat lebih dari 10.000 orang menunggu di luar pagar. Zhu Ping'an tinggal agak jauh dari Suntian Gongyuan. Ketika Zhu Ping'an tiba di Suntian Gongyuan, yang dilihatnya adalah lautan manusia.
Setelah berusaha keras, Zupingan merapat ke pagar. Setelah petugas gerbang luar memverifikasi identitas Zupingan, dia membiarkan Zupingan masuk dan mengantri menunggu ujian. Ujian dibagi menjadi 15 brigade berdasarkan 13 provinsi di utara dan selatan, dan masing-masing calon mengantri menunggu ujian sesuai dengan bagian administrasi tempatnya berada. Zupingan meminta nasihat kepada petugas polisi. Mengikuti instruksi penjaga, dia pergi ke tempat para kandidat menunggu di Nanzili untuk mengantri. Karena banyaknya kandidat dan dikelilingi oleh orang asing, Zupingan tidak melihat siapapun yang dikenalnya untuk beberapa saat. Semua kandidat telah melalui ujian daerah, ujian pemerintah, ujian rumah sakit, dan ujian kota praja. Mereka mengetahui prosedur antrian dengan sangat baik, jadi semua orang mengantri dan menunggu ujian selangkah demi selangkah. Namun, ada pengecualian. Saat mengantri, Zupingan menemukan orang yang begitu aneh. Dia sedang mengantri di provinsi sebelah. Pria aneh ini agak gemuk dan terlihat seperti saat pertama kali memasuki ibu kota. Pria gendut itu adalah orang terakhir dari kelompok murid terhormat yang bertemu di gerbang kota dan menunggang kuda mereka menuju kota. Pria gendut yang aneh ini hanyalah bunga yang aneh. Sejak dia mulai mengantri, pria gendut ini telah mencium semua barang yang dibawanya satu persatu, dan mengeluarkan suara letupan yang sangat keras. Misalnya saja saat ini, di mata Zupingan, pria gendut ini sedang memegang batu tinta dan menciumnya dengan liar. Setelah menciumnya, ia melepaskannya dan memasukkannya ke dalam kotak pemeriksaan dia dengan ganas. Meski kini giliran Nanzili yang mengantri memasuki ruang ujian, kelakuan pria gendut itu tetap menarik perhatian hampir semua kandidat di dekatnya. Semua orang memandang Fatih dengan ekspresi konyol. Yah, orang ini pasti mengalami keterbelakangan mental. Bagaimana dia bisa menangkap seseorang dan menciumnya? Semuanya sampai pada titik ini. Oh, sayang sekali. Orang ini pastilah putra bangsawan yang istimewa. Ingin bergabung dengan Akademi Kekaisaran dan datang untuk berpartisipasi dalam ujian sebagai kasus khusus barang dan menyia-nyiakan tempatnya. Untuk sesaat, orang-orang di sekitarnya begitu marah pada pria gendut itu. Banyak terjadi perbincangan dan menuding setiap tindakan tidak senonoh. Mereka semua tak habis pikir bahkan meremehkan kelakuan pria gendut itu. Mereka merasa bahwa berpartisipasi dalam ujian dengan orang seperti itu adalah pengalaman yang memalukan. Pria gemuk itu menutup mata terhadap tatapan semua orang dan terus mengoceh seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Akhirnya, seorang sarjana yang sopan dan santun di belakangnya tidak dapat menahannya lagi. Dengan wajah merah, dia bertanya kepada pria gemuk cabul di depannya yang membawa segala macam barang bawaan. "Sobat, apa yang kamu lakukan?" Dia benar-benar bingung. Terlalu penasaran, terlalu tidak bisa dimengerti, dan terlalu tidak bisa ditolerir dengan perilaku cabul pria gendut itu. Setelah mendengar pertanyaan dari orang di belakangnya, lelaki gendut itu berhenti mengoceh, meletakkan kantong makanan di tangannya, menyeka cakarnya yang berminyak ke pakaiannya, lalu menjawab secara misterius, "Ini yang disebut ciuman. Lulus. Berciuman. Stabil. Pusing abang? Aku banyak belajar, jangan bohongi aku." Bab 272, Inspeksi Wenwu. Meskipun dia masih muda, dia telah menulis lebih banyak artikel. Ketika dia berusia 15 atau 16 tahun, dia akan diterima dalam satu kesempatan. Zupingan sedikit mengerutkan bibirnya dan membacakan puisi anak ajaib ini dalam hati. Melihat berbagai ekspresi dari kandidat yang berbaris, dia merasa sangat tenang. Karena saya tidak menyia-nyiakan satu inci pun waktu saya menjalani waktu saya, dan waktu saya secara alami tidak akan memperlakukan saya dengan buruk. Waktu tunggunya lama, ada tentara yang memegang obor di mana-mana, dan anglo menyala di mana-mana. Lebih dari 5.000 kandidat dari 13 provinsi di bawah kendali langsung Korea Utara dan Selatan berkumpul di luar gerbang, membawa keranjang ujian dan selimut di punggung mereka. Mereka berbaris dalam antrean panjang seperti pekerja migran yang masuk ke dalam kereta saat tahun baru Imlek, menunggu untuk masuk. Adegan ini membuat Zupingan tidak bisa tidak memikirkan musim perjalanan festival musim semi, jadi dia tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat sudut bibirnya. Saat Zupingan dan yang lainnya sedang mengantri di luar untuk mengikuti ujian,
petugas tirai dalam dan petugas tirai luar di dalam gerbang sedang mengatur dengan cermat untuk ujian ini. Ada 2 penguji dalam pemeriksaan ini. Pemeriksa utama adalah Su Jie, Menteri Ritus, pejabat senior tingkat pertama. Wakil pemeriksa adalah Yan Maoxing, orang kedua di Kejaksaan Kekaisaran, dan wakil kiri Du Yuxi, pejabat senior peringkat ketiga dan Yan seorang anggota penting partai. Orang-orang ini adalah petugas tirai dalam untuk wawancara ini. Kali ini, Zuo Silang dari Kementerian Etiket dipromosikan, dan dia juga anggota partai Yan. Selain itu, terdapat 2 sensor yang bertugas mengawasi pemeriksaan, penyediaan, pengumpulan kertas ujian, penyegelan, pencatatan, pembacaan, penerimaan kertas dan patroli di gerbang penjara. Orang-orang ini adalah petugas tirai luar untuk pertemuan ini. Tentu saja kekuatan utamanya tetap para prajurit yang bertugas menjaga ketertiban, pemeriksaan, keamanan dan tugas-tugas lainnya. Setelah rapat mobilisasi petugas tirai dalam dan luar selesai, petugas tirai luar bertugas melepas calon secara berkelompok sesuai wilayah untuk menunggu pemeriksaan. Area ujian Nanzili tempat Su Ping'an berada adalah angkatan kedua yang masuk. Setelah calon Sandong angkatan pertama masuk, para calon Nanzili tempat Su Ping'an berada membawa tas mereka di mata calon dari daerah lain yang iri orang-orang menuju gerbang, mengantri untuk check-in. Setelah ratusan kandidat dari seluruh Zili Selatan memasuki gerbang, beberapa tentara menutup gerbang, dan kemudian seorang pejabat parubaya berjubah resmi, dikelilingi oleh 4 pejabat, keluar dari kerumunan. Kalian para pahlawan, saya pengawas ujian ini. Salah satu tanggung jawab saya adalah mengawasi pemeriksaan dan pemeriksaan. Kalian semua adalah pahlawan luar biasa dari seluruh negeri yang telah lulus ujian provinsi. Kalian adalah yang terbaik di setiap tempat. Kalian adalah lagu, Luming. Awalnya, kami tidak dapat menggunakan metode menangani pencuri untuk melindungi Anda, tetapi keluarga sah milik negara memiliki aturan keluarga. Pertemuan ini adalah hadiah dari Yang Maha Kudus. Saya percaya itu Anda sama bersyukurnya dengan saya, untuk membalas anugerah Yang Maha Kudus. Pemeriksaan dan pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan aturan. Saya juga telah melalui pemeriksaan ini, dan saya yakin semua talenta dapat memahaminya saya. Pejabat parubaya berjubah resmi ini adalah salah satu dari 2 pengawas. Duduk di depan calon Nanzili, katanya dengan wajah serius. Saya akan mulai dengan kata-kata jelek saya dulu. Jika ada di antara kalian yang berani membawa teks, manuskrip, atau benda lain yang tidak boleh dibawa ke tempat tersebut, setelah ketahuan akan dikirim ke divisi militer dan kuda untuk diinterogasi. Segera, belenggu itu akan dikirim kembali setelah 1 bulan. Tempat asalnya dikukuhkan sebagai pejabat, dan gelarnya sebagai pegawai negeri akan dicabut. Ia tidak akan pernah mengikuti ujian ilmiah lagi, dan tidak akan dipromosikan dalam hal apapun. Semua pejabat dan sersan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan tersangka juga harus bertanggung jawab secara tegas. Pemeriksaan akan diulangi 2 kali. Jika ditemukan masalah pada penggeledahan selanjutnya, yang pertama akan dihukum ditemukan di Gongyuan, baik yang pertama maupun yang pertama akan dihukum. Sersan akan dipindahkan ke pos penjagaan jarak jauh dan pejabat tersebut akan didenda selama 1 tahun. Petik 2. Di bawah instruksi serius dari supervisor, seluruh adegan dipenuhi dengan tawa. Suasana tiba-tiba menjadi serius. Saya ingin menasihati Anda semua untuk menghargai ketenaran yang Anda peroleh dengan susah payah. Sebelum saya mengumumkan dimulainya pencarian, Anda masih memiliki kesempatan untuk menghapus barang ilegal yang tidak terlalu Anda bawa. Hal-hal biasa, aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Mulai sekarang, saya akan memberi Anda 10 napas waktu. Kata pejabat parubaya itu sambil melambaikan tangannya. Semua pejabat dan sersan yang hadir membelakangi calon. Arah calon membentuk titik buta visual dan tidak ada tindakan calon yang terlihat. Kemudian, Su Ping'an melihat beberapa catatan kecil dan lilin pamflet seukuran telapak tangan dan buku curang lainnya dibuang satu demi satu, dan bahkan ada bantal porselen. Ternyata, semua orang sama seperti ketika saya masih mahasiswa pascasarjana. Mahasiswa pascasarjana menggunakan berbagai cara untuk mengikuti ujian, seperti merendam catatan tempel kecil transparan dalam air bersih dan menempelkannya di gelas air, grup berbagi WeChat,
mencetak lembar contekan, Del. Bagus sekali. Mulailah mencari. 10 napas kemudian, pejabat parubaya itu melihat berbagai lembar contekan di tanah, mengangguk puas, dan memberi isyarat kepada pejabat dan sersan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan untuk membagi kandidat menjadi beberapa kelompok dan memulai pemeriksaan. Di samping dan melakukan pemeriksaan rinci, para prajurit bertanggung jawab untuk memeriksa hadiah dan perbekalan yang mereka bawa, yang mirip dengan pemeriksaan ujian provinsi. Pakaian, jubah, sol dalam, kaos kaki, del semuanya digeledah tidak berjajar, bantalan dan batu tintanya hanya boleh 1 lapis, tidak terlalu tebal, kuasnya harus dilubangi, makanannya harus dipotong, del. Mirip dengan ujian provinsi calon pertama yang dicari, Zupingan tetap harus mengatakan bahwa ujiannya lebih baik dari ujian provinsi dan pemeriksaan kesehatan anak jauh lebih ketat, karena selain bingkisan dan perbekalan yang dibawanya, seluruh pribadinya juga harus dibawa, menggeledah dengan ketat. Penggeledahan itu melibatkan melepas pakaian Anda dan menyuruh beberapa tentara mengambil dan menggeledah seluruh tubuh Anda. Dapat dikatakan itu sangat teliti, bagaimana saya mengatakannya, misalnya, berikut ini adalah prosedur yang diperlukan. Buka mulut, tidak ada yang tersembunyi di mulut. Lihat telinganya, tidak ada yang tersembunyi di telinga. Dan rambutnya, tidak ada apa-apa di rambutnya. Apakah ada tato atau bekas tinta di badan? Tempat-tempat di mana segala sesuatunya bisa disembunyikan, ada satu lagi yang perlu diperiksa. Saya melihat orang-orang di depan yang tersipu dan berleher tebal. Pemahaman yang lebih dalam tentang sebuah kalimat, yaitu, ketika seorang ulama bertemu dengan seorang tentara, tidak ada alasan untuk menjelaskannya, yang mungkin berasal dari masa ini. Sulit untuk menjelaskan mengapa para ulama bertemu dengan tentara. Bahwa para sastrawan mulai berinteraksi dengan tentara. Para prajurit itu membawa pedang dan terlihat sangat agung. Mereka seperti cucu ketiga saat ini. Mereka menundukkan kepala, seolah-olah mereka layu di bawah terik matahari mereka, tetapi mereka bahkan tidak berani kentut. Dengan cara ini, para menteri harus digeledah dan dikawal satu persatu untuk memverifikasi identitas mereka. Selama prosedur ini, para prajurit juga mengambil kesempatan untuk melampiaskan rasa tidak hormat mereka kepada tuannya. Selama penggeledahan, mereka mengambil setiap detail untuk membuka pakaian dan mengungkap jalur gandum. Betapa bangganya para sastrawan. Mereka harus berpose untuk mati saat ini. Untuk diperlakukan seperti ini. Sejarah. Mengapa begitu banyak sastrawan menggunakan semua metode mereka untuk membuat masalah bagi para pejuang? Mengapa mereka begitu marah dan benci? Setelah dipermalukan seperti ini oleh seorang tentara, kebencian saya begitu dalam sehingga saya kehilangan kesabaran dan kehilangan emosiku. Bab 273, Nasib Buruk. Kandidat diperiksa satu demi satu, dari gelap hingga merah. Penggeledahan semacam ini bukannya tidak efektif. Seorang pria di depan Zupingan ditemukan terlibat dalam penggeledahan. Cara entrainmentnya adalah selimutnya. Bagian dalam selimutnya penuh dengan karakter-karakter kecil, yang sangat serasi dengan bunga hitam anggun dari selimut itu adalah pertanyaan tertulis. Namun, dia tetap ditemukan oleh petugas penggeledah. Di tempat ketika dia ditemukan, peserta ujian seperti disambar petir, dan tiba-tiba dia jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Seret dia keluar dan kirim dia ke tentara untuk diinterogasi. Jumlah kupnya 1 bulan, dan dia akan ditangani dengan ketat. Pengawas parubaya itu melambaikan tangannya dengan wajah serius, dan kemudian 4 tentara datang dan menarik pria yang tertumpuk di tanah. Dia mengangkat pria itu dan dengan kasar mengantar pria itu keluar tanpa mempedulikan dia menangis dan memohon belas kasihan. Setelah pria yang ditahan itu ditangkap, Zupingan maju untuk diperiksa. Zupingan secara alami tidak memiliki masalah dan berhasil melewati pemeriksaan dan memasuki Gong Yuan. Namun, kedua tentara yang bertanggung jawab atas pemeriksaan itu sedikit tidak senang. Ketika mereka mengingat kejadian ini beberapa hari kemudian, mereka tidak bisa menahan nafas dalam-dalam dan menatap ke langit dengan mata yang dalam. Saya hanya ingat bahwa itu sangat-sangat dingin hari itu dan kami semua berkeringat.
Apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu adalah mereka menjadi pemotong makanan buatan. Zupingan membawa tas besar dan kecil yang berisi banyak makanan, antara lain buah-buahan yang diawetkan, daging kering, makanan matang, bahkan banyak mie gulung. Kedua tentara tersebut menggunakan pisau pemeriksaan makanan khusus untuk memotong dan memotong. Setelah lama memotong, tangan mereka terasa sakit karena terlalu banyak berolahraga dan cuaca sangat dingin hingga mereka berkeringat. Setelah Zupingan lulus pemeriksaan, dia memasuki Gong Yuan dan menemukan tempat duduknya sesuai dengan kartu ujian. Dibandingkan dengan Gong Yuan di Yingtian, luas total Gong Yuan di ibu kota relatif lebih kecil. Gong Yuan di ibu kota ditutupi dengan deretan rumah sederhana dengan bangunan sipil, padat dalam ratusan baris. Untuk setiap 100 orang berturut-turut, nomor 1 adalah sebuah ruangan, diatur menurut Langit dan Bumi Xuan Huang, dalam 1000 karakter klasik. Yang disebut Tianzi nomor 1, berasal dari sini. Gubuk ini disebut rumah lapangan. Disebut juga nomor pemeriksaan, dan sebagian orang menyebutnya nomor sel, yang didasarkan pada gagasan yang sama dengan penomoran sel pada sel. Zupingan menemukan asramanya sendiri menurut kartu ujian. Zupingan sangat tidak beruntung kali ini. Dia berada di asrama Bao, yang dihindari semua orang. Itu asrama di sebelah toilet. Asrama di sini juga berbeda dengan asrama pada saat ujian di pedesaan. Tidak ada perbedaan ukurannya. Panjangnya 5 kaki, lebar 4 kaki, dan tinggi 8 kaki menyentuh kepalanya, dan cukup lebar bagi Anda untuk merentangkan tangan. Sentuh saja dinding seberangnya, semakin dalam semakin besar. Perbedaan antara asrama ini adalah pada tata letak asramanya. Terdapat kang utara di asrama ini. Digunakan juga untuk tidur. Meski tidak terlalu luas, asalkan kepala menghadap ke dalam, kaki selalu bisa diluruskan, tapi mungkin harus dipanjangkan keluar. Kang menjawab makalah, yang terasa lebih baik daripada langit. Papan kayu panjang pada kang berfungsi sebagai meja dan meja makan. Terdapat juga anglo arang dan beberapa lilin pada kang. Tidak ada pintu ke asrama ini, jadi Zupingan langsung masuk dan mengemasi barang-barangnya. Setelah ditaruh, dia mengeluarkan panci, menambahkan air, menaburkan sedikit bumbu, dan menambahkan mie. Potongan daging, beberapa lembar daun kubis. Kemudian, saya menggunakan dudukan sederhana yang saya bawa untuk memasang panci dan mulai memasak. Sejak dia mandi dan keluar hingga tengah hari, Zupingan belum minum setetes pun air. Terlebih lagi, saya berada di tempat yang buruk. Saya baru saja memasuki Gong Yuan dan belum ada yang menggunakan toilet, jadi saya segera memasak sesuatu untuk dimakan. Tempat buruk di provinsi ini sesuai dengan namanya, dan tidak ada lingkungan seperti itu. Bubur daging, kubis, dan kuah mie di dalam. Panci kecil mengepul dan aromanya menyebar luas, kurang dari BR, lebih besar dari. Prajurit yang mengawasi ujian di sebelahnya akan pingsan. Setelah bertahun-tahun mengawasi ujian, ini adalah pertama kalinya dia melihat kandidat yang mendapat nomor buruk. Aku belum pernah melihat pria sekuat ini sebelumnya. Saya belum pernah melihat seseorang yang ingin memasak sesuatu untuk dimakan segera setelah mereka memasuki nomor Bao. Kandidat yang dulunya masuk nomor jelek tidak muntah-muntah, wajahnya pucat, dan diambang pingsan. Kandidat seperti ini yang baru saja masuk sel Bao dan tidak sabar untuk memasak sesuatu sebelum fesesnya dihangatkan hanya dibutakan oleh tentara yang mengawasi ujian. Ketua penguji, Su Jie didampingi beberapa rekan penguji, memeriksa ruang ujian. Hal ini juga merupakan kebiasaannya sejak awal, ia mengejutkan ruang ujian dan menegakkan disiplin dengan tegas staf ruang pemeriksaan. Ketika Su Jie dan yang lainnya berjalan hampir ke klakson Yang Bao, mereka mendengar suara mengendus. Ketika mereka mendengar suara ini, Su Jie dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Ini sinyal Yang Bao. Mengapa ada suara seperti itu? Dulu, ketika pengawas datang ke sini, dia selalu mendengar suara sedih para kandidat. Kenapa ada suara yang aneh hari ini? Perlu diketahui bahwa ruang ujian saat ini belum memiliki kondisi sanitasi yang baik. Di ujung jalan asrama terdapat gudang sederhana dengan tangki septik di dalamnya untuk para calon buang air kecil. Selama 3 hari, semua calon peserta ujian berada di dekatnya.
Bau busuknya tidak sedap dan nyamuk serta lalat beterbangan. Nomor baunya dekat dengan lokasi toilet sederhana ini, dan bersebelahan. Karena penasaran, Su Jie dan yang lainnya maju 2 langkah lagi. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang membalikkan ketiga pandangan mereka, seorang pemuda sederhana dan jujur yang tampak berusia sekitar 15 tahun sedang memegang panci besi kecil di rumah yang bau, menyeruput dan makan dengan sumpit, dan seluruh orang makan sangat banyak. Siang begitu tenggelam di dalamnya hingga kepalanya berkeringat. Sebaliknya, prajurit yang mengawasi ujian di depan trompet bau itu tampak pucat dan hampir pingsan. Tidak, alangkah baiknya jika tidak ada pelayat di mana-mana. Bagaimana kamu bisa tetap makan dengan bahagia? Untuk sesaat, gambaran kontras itu membuat Su Jie teringat pada pemuda yang sedang makan enak dan tenggelam dalam rumah bau sambil memegang panci besi. Meski berbau busuk, wajahnya tidak berubah. Dia tenang, dan dia minum sebanyak sebelumnya. Orang seperti ini jelas bukan orang biasa. Entah dia bodoh, atau dia jenius luar biasa. Menarik, sangat bagus, saya, Su Jie, ingat orang ini. Zhu Ping'an begitu asyik makan sehingga saat dia bereaksi, Su Jie dan penguji lainnya sudah pergi. Karena saya bangun pagi-pagi, mungkin sekitar jam 2 pagi, saya sangat kurang tidur. Oleh karena itu, setelah Zhu Ping'an selesai makan, dia cukup mencuci panci, mangkuk dan sumpit, menyisihkannya dan menyimpan kang. Dia membentangkan tikar bulu di atas kang, berbaring, lalu mengeluarkan selimut bulu kelinci yang tebal untuk menutupi dirinya, dan tertidur dengan nyenyak. Prajurit yang mengawasi ujian di luar melihat pemandangan ini dan tidak bisa berkata-kata. Dia pergi tidur setelah makan. Saya belum pernah melihat kandidat seperti itu sebelumnya. Setelah satu putaran pemeriksaan, Su Jie dan penguji lainnya yang kembali dari rute semula lewat dan segera melihat Zhu Ping'an, yang sedang tidur tinggi di atas selimut dan mendengkur terlalu keras. Ditugaskan pada nomor yang buruk dan tidur setelah makan, kandidat tersebut telah menyerah pada diri mereka sendiri. Ketika beberapa penguji melihat ini, mereka tidak bisa menahan menggelengkan kepala dan tertawa. Mereka memandang Zhu Ping'an yang sedang tidur tinggi di tempat tidur dengan tatapan mengejek. Sepertinya kandidat ini termasuk yang pertama. Saya kira saya salah. Bab 274 Jin memiliki Feng Fu. Saat saya bangun, hari sudah sore. Zhu Ping'an membuka matanya dan melihat soal ujian untuk ujian ini, diletakkan di atas meja sederhana yang terbuat dari papan kayu dan ditekan dengan batu tintanya sendiri terlalu nyenyak dan tidak membangunkannya. Dia meletakkannya di atas meja dan menekannya dengan batu tinta. Penguji harus menjadi orang yang menetapkan pertanyaan untuk ujian ini. Setelah penguji dikonfirmasi di dinasti Ming, mereka harus langsung pergi ke Gongyuan. Gongyuan akan segera ditutup dan dijaga ketat, tidak ada semut yang bisa masuk. Para penguji ini tidak akan dibebaskan sampai ujian selesai, makalah dikoreksi, dan pemeringkatan ditentukan. Hal ini demi kerahasiaan, demi keadilan ujian kekaisaran, dan untuk menghindari bocornya pertanyaan demi keuntungan pribadi. Seperti biasa, jumlah soal pada ujian pertama ujian umum sama dengan ujian provinsi. Totalnya ada 7 soal, antara lain 3 soal makna 4 buku dan 4 soal makna 5 klasik. Ini adalah ujian paling penting untuk ujian keanggotaan 8 bagian. Saya mendengar bahwa penguji resmi kali ini adalah Su Jie yang terkenal dalam sejarah. Dia adalah master yang mengalahkan Yan Song. Oleh karena itu, Zhu Ping'an sangat tertarik dengan pertanyaan yang dia pimpin dan ingin melihat upaya telaten sang master. Jenis pertanyaan datang dari otak Anda. Zhu Ping'an mau tidak mau dengan lembut mendorong selimut bulu kelinci yang menutupi tubuhnya, berdiri, mencuci sebentar dan mengeringkan tangannya, lalu merapikan meja, meletakkan pulpen, tinta, kertas, batu tinta, del secara berurutan, dan secara resmi memulai perjalanannya untuk menguji Yuleap melewati gerbang naga. Buka kertas ujian, dan soal ujian ini akan muncul di depan Anda. Jika ujian pertama merupakan ujian terpenting dalam ujian ini, maka soal pertama adalah soal terpenting dalam ujian ini. Kualitas penulisan esai 8 bagian Anda pada pertanyaan pertama ini hampir menentukan berhasil tidaknya Anda dalam ujian ini. Orang Jin punya istri Feng, dan istri Feng bergegas keluar dari mobil.
Ini adalah pertanyaan pertama dalam ujian ini. Bagi sebagian besar kandidat, pertanyaan ini sedikit berbeda dari biasanya. Umumnya judul esai 8 bagian adalah memilih satu kalimat atau beberapa kalimat atau satu bagian atau beberapa ayat dari 4 buku sebagai judulnya. Artinya relatif lengkap, dan semuanya merangkum prinsip-prinsip utama dan sistem dari klasik yang terkait dengan etika dan pemerintahan manusia. Namun pertanyaan seperti itu sangat terbatas di 4 buku. Untuk menghindari pertanyaan tebak-tebakan dan plagiarisme, muncul pertanyaan potong dan cocokkan jenis ini. Apa yang disebut pertanyaan-pertanyaan yang saling bersilangan dihubungkan secara tidak tepat dalam kitab suci. Judul karangan berkaki 8 dibentuk dengan cara tidak dipatahkan melainkan dipotong. Sebelum ujian NK ini, pertanyaan serupa hanya muncul satu kali, namun masih asing. Namun pertanyaan intersepsi ini juga sangat sederhana. Merupakan selingan sentimental, artinya makna kata pengantar dan catatan tambahan dapat dihubungkan satu sama lain, dan semua orang dapat memahami maknanya. Oleh karena itu, para kandidat hanya sedikit terkejut dengan pertanyaan ini. Judul ini berasal dari Mencius. Cobalah yang terbaik. Ada seorang wanita bernama Feng di dinasti Jin. Dia pandai melawan harimau dan menjadi prajurit yang baik. Di alam liar, ada orang yang mengejar harimau, dan harimau itu terjebak di dalam tanah. Tidak ada yang berani mengganggu mereka. Ketika mereka melihat Ni Feng, mereka bergegas menemuinya. Ni Feng bergegas turun dari mobil, semua orang senang dengan hal itu, dan mereka yang ulama menertawakannya. Petik 2. Lihat judul ini. Zhu Ping'an berpikir sejenak. Dikombinasikan dengan konteks di mana Mencius mengucapkan kata-kata ini, negara Qi menderita kelaparan pada saat itu. Chen Zhen berkata kepada Mencius, orang-orang di negara itu mengira bahwa guru akan sekali lagi membujuk Raja Qi untuk membuka lumbung di Tangdi meringankan korbannya. Mungkin dia sebaiknya tidak melakukan ini lagi. Oke, Mencius menjawab bahwa jika dia melakukannya lagi, dia akan menjadi Feng Fu, dan kemudian menceritakan kisah Feng Fu. Mengapa para ulama menertawakan Nyonya Feng? Zhu Ping'an memikirkannya dengan hati-hati, dan merasakan dari nada kata-kata Mencius bahwa dia tidak sepenuhnya menyangkal tindakan Feng Fu, karena, melakukan kembali Feng Fu, sebenarnya mendapat dukungan dari semua orang, tetapi hanya para ulama. Orang-orang menertawakannya. Mungkinkah Mencius berhenti mendesak Raja Qi membuka gudang untuk menyelamatkan rakyat karena takut diejek para ulama? Singkatnya, dinasti Ming saat ini didominasi oleh tawanan dari utara dan Jepang dari selatan. Kelaparan juga sering terjadi di negara tersebut, dan kemudian Zhu Ping'an memahami maksud dari orang yang menanyakan pertanyaan tersebut. Jadi, saya menggiling tinta dan meletakkan kertasnya, menaruh pena di atas kertas coretan dan mulai membuat pola berkaki 8. Orang-orang Jin mengubah karirnya untuk berbuat baik pada awalnya. Pada akhirnya, mereka kehilangan diri mereka sendiri karena mengkhianati orang lain. Ini adalah kalimat pertama yang ditulis oleh Zhu Ping'an, yang merupakan pemecahan dari esai berkaki 8 ini. Arti dari kalimat tersebut adalah, jin orang bernama Feng Fu ini pada awalnya mampu mengubah perilakunya yang berani dan kuat menjadi orang yang baik dan baik hati. Belakangan, demi keselamatan orang lain, dia kehilangan gaya perilakunya dan menjadi tangguh lagi. Pemecahan topik seperti ini tidak hanya merangkum maksud utama kata-kata asli Mencius, tetapi juga dapat memicu pembahasan di bawah ini. Kemudian Zhu Ping'an melanjutkan menulis, dan pada bagian judul Zhu Ping'an melanjutkan dengan mengatakan, Feng Fu sudah menjadi orang yang baik, kenapa dia masih pergi berburu harimau? Mencius mungkin mengetahui cerita ini, jadi dia membandingkannya dengan memintanya membujuk Raja Qi agar membuka lumbung untuk meringankan para korban. Setelah menulis bagian judul, Zhu Ping'an berhenti menulis, meletakkan tangan di atas kepala, mengusap kening, dan mulai berpikir dalam-dalam. Esai 8 bagian pertama di awal hampir menentukan berhasil tidaknya ujian ini. Tidak mudah untuk menonjol di antara kandidat terbaik di negeri ini. Dalam hal komposisi 8 bagian, standar mereka yang dapat keluar dari kepungan ujian Tongsheng dan ujian provinsi cukup tinggi, dan setiap orang memiliki dasar yang kuat dalam komposisi 8 bagian. Jika Anda ingin menonjol,
menarik perhatian penguji di antara lebih dari 5.000 esai 8 bagian, dan mendapatkan peringkat yang bagus. Esai 8 bagian yang mulus saja tidak cukup, Anda memerlukan inovasi. Anda harus membuat mata pemeriksa berbinar. Setelah berpikir sejenak, Zhu Ping'an tiba-tiba sedikit mengerutkan bibirnya, dan sepertinya ada cahaya bintang jatuh di matanya. Haha iya, lalu saya celupkan ke dalam tinta dan melanjutkan menulis. Di bagian tengah dan belakang artikel 8 bagian ini, Zhu Ping'an mengubah cara diskusi di masa lalu dan menggunakan deskripsi untuk membesar-besarkan situasi krisis masyarakat sebelum Feng Fu menyerang harimau, dan juga menggambarkan tindakan Feng Fu menyerang harimau. Tentu saja, ini juga menggunakan dua baris teks paralel, tetapi menggunakan deskripsi daripada diskusi. Dengan cara ini, esai 8 bagian ini cukup menonjol di antara lebih dari 5.000 esai 8 bagian. Hari mulai gelap, jadi Zhu Ping'an menyalakan lilin, menyalakan lampu, dan menulis paragraf terakhir esai berkaki 8 ini dengan nada emosional mencius. Su, istri Ruo Feng, dia mulai berperang melawan harimau. Saya tidak tahu apakah dia orang baik, jika dia orang baik, saya tidak tahu apakah dia bisa menjadi harimau lagi. Namun, tidak ada bedanya dengan lengan Feng Fu yang keluar dari mobil. Tanda seru. Rumah Ping'an tertegun sejenak ketika mereka melihat Zhu Ping'an menulis dengan marah di bawah cahaya lilin. Kandidat dengan nomor jelek di arah lain sudah muntah 7 atau 8 kali, tapi kami, peserta ujian, sama sekali tidak ingin duduk di nomor jelek untuk ujian. Kami makan enak dan tidur nyenyak, itu saja orang ini sebenarnya melakukannya berturut-turut. Soal-soal mengalir lancar, dan tidak terpengaruh sama sekali oleh toilet sebelah. Setelah selesai menulis, Zhu Ping'an meletakkan kuasnya, membaca esai 8 bagian yang telah ditulisnya, dan mengangguk puas. Dengan cara ini, saya pasti tidak akan kembali dengan tangan kosong dari pertemuan ini. Bab 275, saya berada dalam situasi yang buruk, tetapi saya memiliki topeng. Setelah tinta mengering, Zhu Ping'an mengumpulkan kertas ujian, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantong kertas ujian, dan menggantungnya di dinding samping. Saat ini hari sudah gelap, dan di malam yang gelap, seolah-olah tinta tebal tak berujung berlumuran tebal di langit, dan bahkan tidak ada sedikit pun cahaya bintang yang terlihat. Angin utara juga mulai menderu-deru, dan dinginnya musim semi yang keras perlahan-lahan mengamuk di Hui Sigong Yuan. Selain deru angin utara dan bau aneh di sebelah, yang paling menderita adalah bau busuk. Suara seseorang yang muntah terdengar di kejauhan. Di malam yang sunyi, sangat jelas terlihat. Tidak masalah jika Anda berada dalam situasi yang buruk, buatlah topeng sendiri. Zhu Ping'an mengencangkan jaket bulu kelinci dengan erat, menarik koper di atas kang dengan tangannya, dan menemukan handuk bantal berbahan katun. Ini adalah handuk bantal yang dibuat oleh ibunya Chen di rumah untuk membuat pakaian untuk dirinya sendiri rongsokan. Keluarkan sarung bantal ini dari tas Anda, lalu carilah pisau kecil, potong sarung bantal tersebut menjadi 2 lembar kapas berbentuk oval sesuai dengan ukuran wajah Anda, tumpang tindihkan kedua lembar kapas berbentuk oval tersebut, lalu gunakan pisau kecil hingga 4 panjang, talinya dipotong, lalu 4 lubang kecil dilubangi di kedua sisi kain katun oval yang tumpang tindih, dan 4 tali panjang diikatkan melalui lubang tersebut. Nah, masker 2 lapis sederhana sudah dibuat. Zhu Ping'an memakai masker sederhana ini, efeknya lumayan bagus. Ini saat yang tepat untuk tidur di tengah malam, tetapi yang terbaik adalah membaca pertanyaan esai 4 nada kedua sebelum tidur dan memikirkannya sambil tidur. Judul esai 4 buku dan 8 bagian kedua relatif sederhana, semakin dinginnya tahun, Anda akan tahu bahwa pohon pinus dan cemara akan layu. Ini adalah bab 28 dari Analects of Confucius. Zihan, juga merupakan kalimat yang sering diucapkan semua orang. Setelah membaca soal, Zhu Ping'an memasukkan soal ujian ke dalam kantong kertas ujian dan menggantungkannya di dinding. Kemudian dia membersihkan asrama, meniup lilin, dan memikirkannya. Sambil tidur dengan tenang. Sebenarnya, pertanyaan ini tidak sulit sama sekali. Di musim dingin, saya menyadari bahwa pohon pinus dan cemara adalah yang terakhir kehilangan daunnya. Zhu Si menggunakan 2 kalimat untuk mengomentari bab ini. Ketika seorang penjahat menguasai dunia,
dia mungkin tidak berbeda dengan seorang pria terhormat, tetapi ketika dihadapkan pada bahaya dan bahaya, ketika sesuatu terjadi, posisi pria tersebut dapat dilihat. Ulama itu miskin dan jujur, dan menteri yang setia dikenal dengan kekacauan. Kalau ingin jadi ulama, harus berbudi luhur. Oleh karena itu, pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan tentang ambisi seseorang dan kualitas pohon pinus dan cemara yang tidak layu di musim dingin tercermin. Kemudian, ungkapkan saja bahwa wilayah ideologis Anda sama mulia dan tegaknya dengan pohon pinus atau cemara. Segera, Zhu Ping'an menyusun esai berkaki 8 dan kemudian tertidur dengan tenang. Di pagi hari, semuanya sunyi. Langit cerah, malam akan segera menghilang, dan cahaya fajar perlahan membangunkan para calon yang tertidur. Padahal, Zhu Ping'an sudah bangun pagi untuk mandi sebelum fajar. Tidak ada alasan lain selain ini adalah waktu terdingin di siang hari. Masih ada embun beku pagi hari di luar saat ini. Karena dinginnya, bau di sebelah masih sangat ringan karena masih pagi, sebagian besar kandidat belum mendapatkan ke atas. Oleh karena itu, penciuman adalah waktu yang paling ringan saat ini. Kemarin, setelah makan sekali saja, Zhu Ping'an merasa sangat lapar di perutnya, dan perutnya keroncongan beberapa kali. Oleh karena itu, ketika surga akan mempercayakan seseorang dengan tanggung jawab yang besar, pertama-tama dia harus menanggung kesulitan dalam pikiran dan jiwanya. Otot dan tulangnya tegang, kulitnya kelaparan, tubuhnya terkuras, perbuatannya terganggu, dan tindakannya terganggu. Oleh karena itu, menggoda hati dan kesabarannya telah memberikan manfaat yang melebihi apa yang dapat dia lakukan. Zhu Ping'an pakailah masker. Dengan tenang melafalkan kalimat ini dalam, mencius, dia mengeluarkan potongan daging yang dipotong oleh tentara pemeriksa dari tas dan menggunakan setrika. Garpu potongannya, panggang di atas api arang, lalu buka salah satu sudut masker, masukkan potongan daging ke dalam mulut, lalu segera lepas masker dan kenakan. Begitu saja, mengunyah dengan keras. Sedangkan untuk pembuatan mie kuah seperti kemarin, mohon maaf karena tidak bisa. Kemarin karena ini hari pertama, dan saya hampir menjadi orang pertama yang masuk. Toilet sebelah hampir tidak digunakan, dan tidak berbau, jadi saya bisa memasak makanan berupa mie kuah panas, tapi hari ini aku tidak bisa. Jika saya melakukannya lagi seperti kemarin, saya harus muntah. Oleh karena itu, Zhu Ping'an memanaskan daging kering tersebut dan memasukkannya ke dalam mulutnya, memakai masker dan mengunyahnya untuk memuaskan rasa laparnya. Setelah dipanggang, masukkan ke dalam mulut masker lalu telan. Prajurit yang mengawasi ujian di luar hampir tercengang. Dia baru saja kembali dari shiftnya malam itu dan mengetahui bahwa kepala asrama yang menjadi tanggung jawabnya telah mengenakan pakaian yang aneh dan kain menutupi wajahnya. Kenapa dia tiba-tiba aku makan begitu gembira di pagi hari sampai aku tidak berhenti bicara. Saat istirahat shift tadi malam, saya mendengar calon di baris lain sudah muntah-muntah. Apalagi saat istirahat toilet intensif di malam hari, anak malang itu sudah muntah-muntah dan pingsan. CEO penguji pada zaman dahulu disebut juga CEO, yaitu presiden yang menandai ujian, mengira nyawa manusia dipertaruhkan, sehingga ia dikirim ke gedung Mingjing, tentu saja ujian tersebut harus dibatalkan. Tapi pengawas kami, bukan saja dia tidak muntah sampai mati, tapi dia juga melompat-lompat. Oleh karena itu, tidak peduli apa pendapat orang lain tentang orang jahat yang mengawasi ujian ini, saya tetap yakin. Dalam waktu sesingkat itu, Zhu Ping'an telah memasukkan hampir 1 kilogram daging kering ke dalam mulutnya. Perutnya tidak lagi lapar, tetapi dia masih harus mengisi lebih banyak. Seorang calon yang bangun pagi-pagi mau tidak mau merasakan rasa memancar di perutnya. Ia mengenakan mantel dan pergi dari asramanya menuju toilet untuk beristirahat. Ditemani pengawas, saya berjalan menuju toilet. Saya sangat senang dia tidak masuk ke nomor yang buruk. Coba pikirkan, banyak sekali kandidat seperti saya yang pergi ke toilet untuk kenyamanan. Lalu ada Schadenfreude bagi calon yang masuk nomor jelek. Haha, calon yang masuk nomor jelek harus disiksa sampai mati. Memikirkan hal ini, sang kandidat mau tidak mau merasakan kebahagiaan. Benar saja, perbandingan bisa menghasilkan kebahagiaan. Ketika kandidat ini melewati tanda bau yang menyombongkan kemalangannya,
terjadi pemandangan yang menjungkir-balikkan pandangannya terhadap kehidupan. Peserta ujian yang seharusnya muntah-muntah sampai mati di dalam hatinya sedang memegang sebatang besi di atas panggangan, mengeluarkan suara mendesis, dan memakannya dengan lahap. Muntah. Entah kenapa, peserta ujian yang hendak ke toilet mau tidak mau muntah saat melihat adegan ini. Apakah kamu datang ke sini khusus untuk muntah di depan pintuku? Zhu Ping'an melirik keluar ketika mendengar suara itu, lalu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, melemparkan daging kering di atas batang besi ke dalam tungku arang, membiarkannya terbakar menjadi abu, dan mulai membersihkan asramanya. Saat ini, langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Mengenakan topeng, Zhu Ping'an mengemasi barang-barang di kamarnya, mencuci tangannya, menata ulang papan dengan pena, tinta, kertas dan batu tinta, dan mulai melanjutkan perjalanannya melompati gerbang naga. Ketika peserta ujian yang muntah keluar dari toilet, Zhu Ping'an telah menyalin esai 8 bagian kedua yang dia buat tadi malam di kertas draft dengan percikan tinta, dan menyelesaikannya dalam sekali jalan. Meskipun kamu berada dalam situasi yang buruk, kamu masih bisa mempunyai banyak pikiran. Kandidat yang menggunakan toilet ini dibutakan oleh Zhu Ping'an. Bab 276 sedang hujan. Cuacanya dingin di musim semi, dengan setetes hujan es. Setelah Zhu Ping'an selesai menulis esai 8 bagian kedua, dia melihat setetes hujan es menghantam tanah di luar, dan para prajurit di luar menciut. Sedang hujan. Zhu Ping'an mengangkat kepalanya dan melihat lebih dekat ke asramanya. Yah, bagus. Meski asramanya bau, namun struktur rumahnya bagus. Terutama lantai atas yang baru saja direnovasi lapisannya juga ditata dengan baik. Tidak perlu khawatir akan kebocoran akibat hujan. Jadi, Zhu Ping'an mengeluarkan payung yang dibawanya dari tasnya, merentangkannya, mengarahkan payungnya ke prajurit yang menyusut di luar, dan kemudian meletakkannya di dinding di luar asrama. Terserah Anda apakah akan menggunakannya atau tidak. Setelah meletakkan payung, Zhu Ping'an berhenti peduli dan terus mengerjakan soal. Ini adalah pertanyaan terakhir tentang arti dari 4 buku. Judulnya juga cukup memuaskan. Berasal dari kalimat dalam, mencius, Konfusius mendaki Gunung Timur dan menjadi Lu kecil. Kalimat ini sangat sederhana, artinya ketika Konfusius mendaki Gunung Dongshan dan melihat ke bawah, dia merasa keadaan Lu kecil. Sederhana itu sederhana, tetapi tidak sesederhana itu untuk menulis esai 8 bagian yang ditulis dengan baik berdasarkan kalimat ini. Jika Anda benar-benar ingin menulis berdasarkan makna dangkal dari kalimat ini, Anda tidak dapat menulis catatan perjalanan tentang Konfusius yang mendaki Gunung Dongshan. Topik ini harus dipahami dalam konteks keseluruhan teks. Teks lengkap dari kalimat ini adalah sebagai berikut, Mencius berkata, Konfusius mendaki Gunung Timur dan membuat Lu kecil, dan mendaki ke Gunung Taisan dan menjadikan dunia kecil. Oleh karena itu, sulit bagi mereka yang memandang laut sebagai air, dan mereka yang berenang di pintu gerbang orang bijak sulit untuk dibicarakan. Jika Anda memiliki keterampilan mengamati air, Anda harus melihat ombaknya. Jika matahari dan bulan cerah, cahayanya akan menyinari mereka. Air yang mengalir adalah suatu hal, dan itu tidak dapat dilakukan tanpa air. Ambisi seorang pria tidak dapat tercapai tanpa keberhasilan. Petik 2. Melihat kalimat ini, kata Zhu Ping'an. Saya memikirkan Zhu Si. Zhu Si, ketika Tuan Zhu sedang membaca bab, mencius, ini, dia membuat catatan di sudut. Bab ini mengatakan bahwa jalan orang bijak itu agung dan memiliki landasannya, dan mereka yang mempelajarinya harus menggunakannya secara bertahap. Untuk mencapainya, maksud Tuan Zhu adalah bahwa Konfusianisme yang didirikan oleh orang bijak adalah mulia dan mendalam, dan memiliki asal-muasalnya. Orang yang ingin belajar harus mengikuti kaidah belajar selangkah demi selangkah, sehingga dapat mencapai ranah luhur Konfusianisme yang didirikan olehnya, orang bijak. Apa yang dikatakan Zhu Si dan Tuan Zhu bukanlah kata-kata biasa. Ini adalah aturan emas dalam ujian kekaisaran. Pada tahun kedua Hongwu, 1369, Kaisar Dinasti Ming, ujian kekaisaran didasarkan pada anotasi yang diturunkan oleh Zhu Si. Zhu Ping'an berpikir sejenak dan kemudian mendapat ide, jadi dia mengikuti kata-kata Zhu Si. Sebagai teks yang memecah topik, mari kita perluas pembahasannya. Hujan di luar berangsur-angsur semakin deras,
dan derak semakin deras, membawa sisa dinginnya musim dingin dan didorong oleh angin utara. Lili sengsara, menangis dan mengeluh, di mana-mana di Gongyuan, mengungkapkan perasaannya secara berlebihan. Pengawas di luar saat ini sedang memegang payung yang diberikan Su Ping'an kepadanya. Dia sangat senang saat melihat rekan-rekannya di dekatnya menggigil tertiup angin dan hujan. Dia sangat berterima kasih kepada Su Ping'an yang duduk di sel yang bau pinggan dengan mata penuh rasa syukur. Namun, Su Ping'an benar-benar tenggelam dalam dunia moran miliknya, yang membuat prajurit itu menyia-nyiakan rasa terima kasihnya. Direndam dalam tinta, Su Ping'an memunculkan kalimat yang mematahkan judul esai berkaki 8 ini. Jalan suci itu agung dan ada landasannya, dan para ulama harus secara bertahap sampai padanya. Setelah menyelesaikan judulnya, Su Ping'an menulis jalan berkaki 8 esai dalam satu pukulan tanpa menambahkan poin apapun. Menurut kata-kata Zusi, diskusi terus berlanjut, dan Konfusianisme dipromosikan dan dipuji secara besar-besaran. Tentu saja semuanya mempunyai akar. Kemudian beliau menegaskan, bagi yang ingin belajar hendaknya memulai dari awal dan melanjutkan langkah demi langkah. Kira-kira begitulah cara saya menulis esai berkaki 8 ini. Ke sini, 3 esai 8 bagian tentang makna 4 buku telah ditulis untuk ujian ini, dan 4 pertanyaan sisanya harus merupakan esai 8 bagian tentang makna 5 klasik. Esai 8 bagian dari 5 klasik relatif sederhana. Ini adalah esai 8 bagian Su Ping'an. Dari pengalaman saya, ini sepenuhnya merupakan masalah preferensi pribadi. Su Ping'an membuka kertas ujian dan melanjutkan membaca. Tidak ada situasi yang tidak terduga. 4 pertanyaan sisanya adalah pertanyaan tentang makna 5 klasik. Itu juga tidak sulit. Su Ping'an membaca 4 pertanyaan dalam satu tarikan napas, dan pikirannya menyebar seiring dengan suara tetesan air hujan di luar. Hujan turun di atap, menetes, dan sepertinya ada perasaan gembira dalam suara yang renyah. Pikiran Su Ping'an juga ikut pergi, dan suara tetesan hujan sangat menggugah pemikiran. Artikel ini menyebar dengan tenang. Dengan idenya yang mengalir lancar, Su Ping'an melanjutkan. Begitu saja, di tengah hujan, seorang pemuda bertopeng tak kenal lelah memercikkan tinta. Saat hujan, bau di toilet semakin menyengat, dan masih ada beberapa nama buruk seperti Su Ping'an di Gongyuan. Kebanyakan orang begitu merokok sehingga mereka tidak menginginkan apapun, dan mereka juga memuntahkan apapun yang mereka inginkan. Orang lain tidak dapat bertahan dan dikirim ke gedung Mingjing oleh pengawas. Sisanya yang masih bertahan semuanya pucat dan gemetar. Namun Su Ping'an, yang mengenakan topeng, sepertinya tidak terpengaruh sama sekali oleh suara keras di sebelahnya. Dia memercikkan tinta dengan sangat lancar, seolah-olah dia dikelilingi oleh kicauan burung dan keharuman bunga. Setiap calon yang menuju toilet dan melewati Su Ping'an selalu dikejutkan dengan sosok Su Ping'an yang memercikkan tinta ke nomor berbau busuk tersebut. Saya mengayunkan kapak di bawah tempat tidur, dan saya melakukan dojo di dalam cangkang sekrup. Kebanyakan orang merasakan hal ini, seperti memegang kapak di bawah tempat tidur, atau merapal mantra di keong, di mana mereka merasakannya, mereka tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatan mereka. Karena esai 8 bagian secara ketat membatasi format dan jumlah kata, setiap kalimat memiliki gaya tetap, susunan dan paralelisme, del. Namun saat ini, Su Ping'an merasa sudah tenang. Apa yang ia maksudkan dan apa yang ia tulis sepenuhnya memenuhi berbagai persyaratan penulisan berkaki 8. Dalam satu tarikan napas, Su Ping'an selesai menulis 2 esai berkaki 8 tentang makna 5 klasik sebelum dia berhenti menulis, dan perutnya mulai mual tidak memuaskan. Jadi, Su Ping'an mengulurkan tangan dan memberi isyarat, menerima kartu cugong, dan menggantungkan selembar kain linoleum sebagai tirai pintu di depan asramanya untuk mencegah angin dan hujan bertiup ke dalam asramanya dan mengambil kertas ujian, basah ketika dia pergi ke toilet. Setelah memasukkan semuanya ke dalam kantong kertas ujian dan menggantungnya di dinding, saya meninggalkan asrama dan pergi ke toilet sebelah. Meski ada masker, namun baunya tetap tak tertahankan saat masuk toilet. Tanpa masker tentunya akan berbau busuk. Toiletnya juga sangat najis, tidak ada toilet siram seperti toilet modern kita. Toiletnya jongkok dan tidak bisa disiram. Ada juga tisu toilet di dalamnya,
yaitu kertas jerami yang sangat kasar. Zhu Ping'an hampir menyelesaikan masalah secepat mungkin dalam hidupnya dan kembali ke asramanya. Saat itu sudah sekitar jam 4 atau 5 sore. Di luar semakin gelap, dan hujan semakin deras. Tirai air hampir terbentuk di luar asrama, dan asrama hampir berubah menjadi tirai air gua. Saat itu, suara melengking terdengar di luar. "Cao, airnya bocor. Kertasku." Lalu aku melihat seorang kandidat berteriak gila-gilaan di luar asrama, melompat dan berteriak sembarangan. 3 atau 5 peniup terompet tidak bisa menahannya, dan akhirnya ada 6 atau 7 peniup terompet tentara mengendalikannya dan kemudian mengantarnya ke Menara Mingjing untuk menunggu pembuangan. Bagi anak yang kurang beruntung, pasti ada kebocoran di asrama dan kertasnya basah. Jika kertasnya basah, akan ada bekasnya, dan kertas ujiannya tidak sah juga akan menjadi tidak valid. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa anak ini akan menjadi seperti ini. Dari sudut pandang ini, tampaknya angka bau itu tidak terlalu sial. Zhu Ping'an mengenakan topeng dan tersenyum mencela diri sendiri. Bab 277 Karakteristik Jiajing. Ada 3 ujian, masing-masing berlangsung 3 hari 3 malam. Karena ada 2 perubahan adegan di tengahnya, sebenarnya berlangsung 9 hari 7 malam. Selama 9 hari 7 malam ini, para kandidat harus tinggal di Gongyuan. Gongyuan tidak akan dibuka sampai ujian terakhir selesai, sehingga kandidat dapat hadir. Zhu Ping'an menyelesaikan 7 esai 8 bagian pada sesi pertama dengan cepat pada pagi hari ketiga dan menyalinnya dengan rapi di lembar jawaban. Karena sesi kedua baru akan dimulai pada hari keempat, setelah ujian di pagi hari, Zhu Ping'an memasukkan semua kertas ujian, kertas tisu, del ke dalam kantong kertas ujian dan menggantungnya di dinding asrama, membaringkan Kang, dan berbaring di atas Kang untuk tidur nyenyak. Siang hari ini, penguji Sujie memimpin beberapa pengawas untuk memeriksa ruang pemeriksaan lagi. Ketika mereka melewati barisan tempat Zhu Ping'an duduk, mereka berkerut karena bau yang menyebar bahkan sebelum mereka mencapai barisan tempat Zhu Ping'an berada, mengerutkan kening. Namun, untuk memenuhi tugasnya sebagai penguji, Sujie masih mengulurkan lengan bajunya untuk menutupi napas dan memaksa dirinya untuk bergerak maju. Teman sekelas yang mengikuti Sujie juga menutup hidungnya dan mengikutinya beberapa langkah ke depan. Hembusan angin utara bertiup, menghilangkan bau kotoran yang menumpuk di toilet selama 3 hari. Rasanya asam dan menyegarkan. Seorang teman ujian tidak bisa menahannya dan muntah. Namun, tidak ada yang menertawakannya, karena ketika angin utara datang, semua orang hampir tidak bisa menahan muntah. Sekarang dia sudah muntah, semua orang merasa lega. Jika Anda tidak bisa menahan muntah saat itu, Anda tidak akan sendirian. Wang Tongkao, kenapa kamu tidak kembali ke gedung Mingjing dulu? Wang Tongkao yang hendak memuntahkan empedu, berjongkok di tanah dan muntah, namun tetap mengulurkan tangannya, menjabatnya dengan kuat, dan bersikeras untuk melanjutkan pemeriksaan. Setelah Wang Tong selesai muntah, Sujie memimpin semua orang untuk terus bergerak maju. Ketika kami hampir sampai di ujung, kami mendengar deru dengkuran dan bau busuk datang dari depan. Setelah mengambil 2 langkah ke depan, saya melihat seorang pemuda tidur nyenyak di sel yang bau, ditutupi selimut bulu kelinci yang tebal. Dengkurannya sangat berirama. Anda tetap bisa tidur nyenyak dengan bersandar di toilet. Kami tidak tahan berada begitu jauh sekarang. Wang Tongkao baru saja muntah. Saya berada di garis depan dampak bau toilet, tapi saya bisa tidur nyenyak. Semua orang merasa terkejut. Setelah melihat lagi, nama asrama ini sepertinya agak familiar. Oh, bukankah ini petugas toilet yang memasak sepanci mie begitu dia memasuki tempat kejadian dan memekik saat memakannya? Ternyata anak ini tidak hanya bisa makan, tapi juga bisa tidur. Namun anak ini bisa makan dan tidur, tapi sepertinya dia tidak bisa mengerjakan soal. Pertama kali saya melihatnya, dia makan mie, tapi kali ini saya melihatnya, dia sedang tidur. Melihat ke asramanya lagi, kantong kertas ujian yang tergantung di dinding sangat rapi. Kertas tersebut seolah-olah belum pernah ditulis. Seolah-olah baru dimasukkan ke dalam kantong kertas ujian pada saat kertas tersebut diterbitkan. Sayangnya, sayang sekali,
Andai saja anak laki-laki yang pingsan karena muntah kemarin memiliki kemampuan untuk menanggungnya seperti dia, alangkah hebatnya. Para penguji hanya bisa menghela nafas ketika memikirkan kandidat lain yang pingsan karena muntah. Seseorang bisa menanggungnya, tapi tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Seseorang dapat mengerjakan soal-soalnya, tetapi tidak tahan. Sungguh hal yang disayangkan dan penuh kebencian. Tentu saja kasihan peserta ujian yang pingsan karena muntah-muntah, dan yang dibenci tentu saja Zhu Ping'an yang mendengkur dengan sangat berirama. Zhu Ping'an tidur sampai pengawas datang untuk mengambil kertas ujian pertama di sore hari. Setelah dibangunkan oleh tentara yang sedang mengawasi ujian, Zhu Ping'an bangkit dan menyerahkan kertas ujian kepada penguji yang tampak menghina. Penguji ini juga merupakan anggota tur inspeksi Su Jie di sore hari dan melihat Zhu Ping, sebuah tidur di siang hari. Tak disangka, saat kertas dikumpulkan pada malam harinya, bocah ini masih tertidur sehingga pasti gagal menjawab soal. Benci itu. Setelah disegel oleh petugas arsip, dia memandang Zhu Ping'an dengan jijik, lalu mencubit hidungnya dan pergi. Saat ini, hujan masih turun deras di luar. Zhu Ping'an menyerahkan. Mengenakan pakaian bulu kelinci yang tebal, dia mengeluarkan beberapa buah-buahan yang diawetkan dan daging kering dari tasnya, memanggangnya di tungku arang, makan malam, lalu tidur lagi. Sekitar pukul 5 keesokan paginya, Zhu Ping'an bangun kembali. Setelah mandi, ia memanggang beberapa daging kering di tungku arang untuk mengisi perutnya didistribusikan. Menurut praktek yang lazim, ujian kedua sama dengan ujian provinsi, yaitu ujian terhadap dokumen-dokumen resmi, yang dibagi menjadi dokumen-dokumen resmi untuk komunikasi dan putusan pengadilan berdasarkan kasus-kasus yang ditentukan, dan dekret kekaisaran, masing-masing satu meja. Sekitar pukul 7 atau 8 pagi, kertas ulangan dibagikan. Setelah kertas ujian dibagikan, Zhu Ping'an melihat soal ujian. Dia terkejut sesaat, dan kemudian tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, ketika Zhu Ping'an tertawa terbahak-bahak, banyak kandidat di ruang ujian yang melihat kertas ujian dan memarahinya dalam hati. Tidak lain, hanya karena soal-soal pada ujian kedua ini berbeda dengan ujian-ujian sebelumnya. Jumlah keseluruhan soal pada ujian ini tidak berubah esai dan 4 keputusan, 1 dekret kekaisaran, 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 dan 1 dekret kekaisaran, tetapi ada tambahan prasasti Qingci di belakang. Dengan kata lain, dibandingkan dengan ujian biasa, ujian ini kekurangan 1 kalimat, tetapi memiliki 1 Qingci lagi. Dengan demikian, ujian kedua ini memiliki ciri khas Jiajing, Qingci, yang merupakan simbol paling mewakili Kaisar Jiajing, yang juga dikenal sebagai Kaisar Qingci. Saya percaya bahwa perubahan dalam tes kemahiran tidak akan dilakukan oleh Su Jie dan yang lainnya. Bahkan jika mereka diberi 10 keberanian, mereka tidak akan berani. Meskipun Kaisar Jiajing terobsesi dengan memurnikan ramuan dan mengolah makhluk abadi, dia memiliki pemahaman dan pemahaman yang hampir jenius tentang intrik politik. Namun, dia memiliki kendali yang kuat atas para bangsawannya bersedia, bisa melakukan apa saja hanya dengan 1 kalimat. Lalu Anda bisa menggilingnya menjadi bubuk. Kaisar Jiajing adalah penguasa mutlak kekaisaran Ming. Selain itu, Kaisar Jiajing sendiri adalah orang yang abadi dan alkimia, dan karena IQ-nya yang tinggi, ia tampak tidak dapat dipahami. Para bangsawan menghadapi Jiajing dengan rasa gentar, hormat, dan takut itu terkait dengan rencana masa depan negara. Bukannya Anda telah menumbuhkan banyak kepala, tidak masalah jika salah satunya jatuh. Su Jie, menurut perkembangan sejarah asosiasi ini, dia seharusnya ditipu oleh Yan Song dan diabaikan oleh Kaisar Jiajing selama periode ini. Tentu saja, dia tidak akan membuat perubahan kontroversial seperti itu dalam ujian umum. Maka, satu-satunya yang dapat melakukan perubahan adalah Kaisar Jiajing. Selain itu, bantuan ini awalnya merupakan hadiah dari Kaisar Jiajing, jadi wajar jika dia melakukan perubahan dalam ujian ini. Kaisar Jiajing memang Kaisar Jiajing. Di bawah pemerintahan Jiajing, Yan Song, Perdana Menteri Qingci, keluar. Haha, sekarang juga ada ujian Qingci. Tapi terima kasih banyak, karena saya mengetahui informasi tentang Kaisar Jiajing dari membaca buku sejarah,
jadi saya mendapatkan Zai Jiao Qingqi Jing, yang diberikan oleh pendeta Tao tua yang dicurigai sebagai Landao Xing. Saya juga telah melakukan banyak penelitian Qingqi, belum lagi Dacheng. Sudah selesai. Saya cukup bangga pada diri saya sendiri di ruang ujian ini. Jadi, terima kasih banyak. Kepercayaan terhadap pertemuan ini meningkat menjadi 99%. Saya fokus pada ujian sesi pertama, dan jawaban saya di sesi pertama sangat informatif. Sekarang ada pertanyaan Qingqi yang ditambahkan oleh Kaisar Jiajing di sesi kedua. Tentu saja, pertanyaan Qingqi ini juga akan menjadi fokus ujian, dibandingkan dengan kandidat lain, dan saya pandai dalam hal itu. Oleh karena itu, konferensi ini sudah stabil. Zhu Ping'an melihat kertas ujian dan mengangkat sudut bibirnya. Bab 278, berdoalah untuk keinginanmu. Sesi kedua ujian umum tidaklah sulit. Zhu Ping'an telah lama memahami teks lamaran resmi. Setelah kertas ujian dikeluarkan, Zhu Ping'an menghabiskan 1,5 hari untuk menyelesaikan semua soal ujian lainnya kecuali Qingqi. Pada sore hari berikutnya setelah kertas ujian dibagikan, Zhu Ping'an hanya memiliki pertanyaan Qingqi yang tersisa. Karena dia meramalkan bahwa pertanyaan Qingqi ini akan menjadi fokus ujian, Zhu Ping'an cukup memperhatikan pertanyaan Qingqi ini dan menyisakan cukup waktu. Pertanyaan. Qingqi ini sangat sederhana, hanya terdiri dari 8 kata dalam satu kalimat. Doakan keinginanmu dan cobalah mewujudkan Qingqi. Jika Anda ingin memahami arti pertanyaan ini, Anda harus membahas secara singkat tentang kata hijau ini. Qingqi, juga dikenal sebagai Qingqi, adalah sejenis jimat yang digunakan oleh pendeta Tao untuk membuat peringatan ke surga atau merekrut jenderal dewa. Karena ditulis dengan pena warna merah terang di atas kertas ivy, maka disebut Qingqi, disebut juga pigmen hijau. Karena ada lebih banyak dewa di zaman kuno, dunia fana memiliki lebih banyak hal untuk diberitahukan kepada para dewa, sehingga para sastrawan berkumpul untuk menulis Qingqi. Belakangan, Qingqi secara bertahap berkembang menjadi gaya sastra, dan para pendeta Tao secara bertahap kehilangan paten mereka. Dengan kata lain, Qingqi adalah peringatan dan pesan ucapan selamat yang dipersembahkan orang kepada para dewa. Judulnya, doakan keinginanmu dan berusahalah menjadi Qingqi, yang artinya menjadikan doamu menjadi Qingqi. Tulis saja apapun yang ingin Anda doakan kepada para dewa. Ini biasanya merupakan pertanyaan terbuka. Sederhananya, topik komposisi yang sering ditulis setiap orang ketika mereka di sekolah dasar, keinginanku. Atau topik yang sering ditemui setiap orang dalam ujian bahasa Inggris ketika mereka di sekolah menengah dan perguruan tinggi, saya punya mimpi. Meskipun topiknya sederhana, tidak mudah untuk menulisnya. Karena Qingqi tidak mudah untuk ditulis, maka diperlukan penggunaan kata-kata yang indah untuk mengungkapkan rasa hormat dan ketulusan masyarakat kepada para dewa. Umumnya digunakan gaya paralel, terdiri dari 4 atau 6 kalimat, dengan dialog yang rapi dan diksi yang indah. Dengan kata lain, Qingqi secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah Qingqi yang ditulis dalam puisi, dan yang lainnya adalah Qingqi yang ditulis dengan gaya fu. Secara umum, gaya fu lebih banyak, karena Qingqi sebagian besar kaya akan diksi, dan gaya fu lebih cenderung memiliki diksi yang indah. Saat melihat pertanyaan ini, 90% kandidat mengumpat. Mereka tidak membuat Qingqi. Untungnya, mereka pandai dalam esai 8 bagian. Jika Anda pandai dalam esai 8 bagian, Anda bisa membuat puisi atau puisi. Meskipun Qingqi ini tidak mudah untuk ditulis, namun membutuhkan banyak usaha dan usaha. Bisa juga dibuat, namun bagi mereka yang baru mengenal seni ini, kualitas Qingqi yang mereka buat tidak terjamin. Sebagian besar kandidat memeras otak dan berusaha keras untuk memilih kata dan kalimat, dan mereka sangat khawatir hingga tidak tahu berapa banyak rambut yang mereka cabut. Dibandingkan mereka, Zhu Ping'an jauh lebih santai dan bahagia. Menulis Qingqi tidak menjadi masalah, dan menulis Qingqi juga tidak dengan baik. Satu-satunya hal yang menjadi pertimbangan Zhu Ping'an adalah bagaimana menulis Qingqi ini dengan cemerlang. Kaisar Jiajing percaya pada Taoisme. Dia menghabiskan sepanjang hari berlatih keabadian di istana, dan mengadakan acara puasa dari waktu ke waktu. Persediaan Qingqi terbatas. Para pemimpin hebat pandai dalam hal ini,
dan mereka perlu mengikuti tren. Alhasil, para menteri silih berganti mempersembahkan segel hijau dan puisi hijau untuk mengikuti acara akbar tersebut. Qingci menjadi gaya sastra paling populer di dinasti Jiajing, dan beberapa orang dipromosikan menjadi Perdana Menteri karena Qingci yang baik. Sekarang Yan Shoufu adalah seorang master, tentu saja putranya jauh lebih baik darinya. Banyak sekali orang yang menulis Qingci, sehingga tidak mudah untuk menulis dengan cemerlang. Saat ini, Qingci favorit Kaisar Jiajing adalah bait gaya Qingci Fu yang dikirimkan oleh bujangannya Yuan Wei. Kura-kura misterius di Luoshui menawarkan keberuntungan pada awalnya. Angka Yin adalah 9, angka yang adalah 9, angkanya adalah 99, jumlahnya 81, jumlahnya melalui Tao dan Yuan Shitianzun. Saya dengan tulus merasakan dua burung phoenix merah Qishan membawa keberuntungan, yang jantan bernyanyi 6 kali, yang betina bernyanyi 6 kali, dan suaranya berbunyi. Terdengar di langit, Kaisar Jiajing memiliki umur yang panjang. Diksinya sangat indah dan sanjungannya sangat populer sehingga bisa lebih dari sederhana. Di jantung Kaisar. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menulis Qingci yang luar biasa. Setelah Qingci ini ditulis, 9 dari 10 atau 100% akan dilihat oleh Kaisar Jiajing. Hal ini tidak hanya terkait dengan ujian ini, tetapi juga hubungan paling langsung dengan ujian kekaisaran untuk karir resmi Anda. Para bos besar yang mudah dipromosikan karena tulisan Qingci mereka, seperti Yan Songde, adalah contoh yang bagus. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengabaikannya. Zhu Ping'an mengenakan topeng, meletakkan soal ujian di salah satu sisi meja, menahannya dengan batu, meregangkannya, berpikir sejenak, mencelupkan kuas ke dalam tinta, lalu meletakkan draft Qingci di atas kertas kosong. Yang mulia, Kaisar Langit, yang mulia, yang membuka langit, memegang jimat untuk mengontrol kalender, dan mewujudkan tubuh Tao yang sebenarnya, harta karun tidak terbatas, dan langit memberkati Anda. Hari baik ada di takdir Yuan, dan upacara pernikahan dilakukan di bab lama. Rekomendasikan Za yang tulus kepada Wei Jing, Yan Shengzhen, Yang Si Ling Kuang, Fu Si Xiao Chong, 4 musim damai, semuanya barangnya istirahat dan damai. Tapi setelah menulis, Zhu Ping'an menulis. Dia menggelengkan kepalanya lagi. Qingci seperti itu mematuhi aturan, tetapi jika Anda ingin menjadi luar biasa dan menonjol, Jen saja tidak cukup, di hati Kaisar. Meletakkan kuasnya, Zhu Ping'an mengusap keningnya dan mulai berpikir. Masih ada Qingci yang terkenal setelah periode sejarah ini. Saya belum banyak mempelajari Qingci sebelumnya, jadi saya tidak begitu jelas tentangnya. Terlebih lagi, setelah dinasti Ming, pemerintahan Manchu dan Qing membenci gaya penulisan ini, sehingga Qingci menjadi kesepian. Oh ya, ada juga Qingci yang sangat terkenal di dinasti Qing. Saking terkenalnya, orang-orang mengabaikannya karena itu adalah Qingci. Dinasti Qing, Miscellaneous Poems of Qihai. Jiushu karya Gong Zizhen mengandalkan angin dan guntur untuk vitalitasnya, dan sangat menyedihkan bahwa ribuan kuda terdiam. Saya mendesak Tuhan untuk menghibur dan mengirimkan bakat apapun. Ya, puisi ini adalah Qingci yang terkenal. Gong Zizhen berdoa kepada para dewa dan menyerukan perubahan besar untuk memecahkan situasi tak bernyawa yang disebabkan oleh dinasti Qing yang membatasi ide dan menghambat bakat dan merevitalisasi negara. Tidak puas dengan kegelapan dan korupsi dalam pemerintahan, Gong Zizhen mengundurkan diri dari pekerjaannya dan melewati Zhenjiang dalam perjalanan kembali ke kampung halamannya. Dia melihat lautan orang di jalan dan itu sangat ramai, dia mengetahui bahwa tempat itu adalah Saisen. Orang-orang membawa Kaisar Langit, Dewa Angin, Dewa Petir, dan dewa-dewa lainnya untuk disembah dengan taat. Saat ini, seseorang mengenali Gong Zizhen. Begitu dia mendengar bahwa raksasa sastra kontemporer ada di sini, seorang pendeta Tao segera maju ke depan dan memohon kepada Gong Zizhen untuk menulis puisi peringatan untuk dewa tersebut. Gong Zizhen menulis puisi, Jiushu marah di angin dan guntur, dengan lambaian tangan dari tangannya. Namun, jika Qingci ini dibiarkan utuh, maka dia akan dipenggal. Karena meskipun puisi Qingci ini terkenal, namun juga mengatakan bahwa negara ini membosankan dan dekaden, mati dan tak bernyawa.
NK ini dipesan khusus oleh Kaisar Jiajing karena negaranya damai dan rakyatnya damai dan penuh keberuntungan. Sekarang jika kamu mempersembahkan puisi Qingqi ini kepadaku, kamu bisa mendapatkan nama yang bagus, tapi jangan pernah memikirkan hidupmu. Ini adalah tamparan keras di wajah Kaisar Jiajing saya. Jika Anda ingin menggunakannya, Anda harus mengubahnya. Jiushu marah pada angin dan guntur. Jiushu marah pada angin dan guntur, dan ribuan kuda berlari kencang, yang sangat menyenangkan. Fu Wei Tiangong penuh energi dan mengirimkan bakat apapun. Dengan cara ini maknanya berubah. Negara ini penuh vitalitas, perintah Tuhan lancar, dan situasinya bagus. Berpikir bahwa Tuhan sedang bersemangat, saya berharap dapat memilih talenta dengan cara yang eklektik. Artinya, negara dalam keadaan baik dan keadaannya baik. Saya berharap bisa terpilih dan lulus ujian sehingga bisa berkontribusi pada negara. Qingqi dan doanya sangat cocok, ya, pasti bagus. Bab 279, bersikap adil dan jujur. Saat Zhu Ping'an dan yang lainnya mengikuti ujian kedua, para penguji juga mulai sibuk. Faktanya, setelah ujian pertama, pada pukul 5 atau 6 sore keesokan harinya, gelombang pertama yang terdiri dari 100 kertas ujian tersegel telah diserahkan kepada penguji, dan kemudian 5 lagi diserahkan dokumen. Pada segel gulungan merah juga terdapat tulisan berbeda, selatan, utara, dan tengah. Ini adalah sistem ujian peringkat regional yang dipelopori oleh dinasti Ming. Dengan berakhirnya kasus kebingungan, peringkat utara dan selatan, pada tahun ke-30 Hongwu, sistem ujian, peringkat utara dan selatan, dinasti Ming didirikan terus direvisi, dan pada pertengahan dinasti Ming, akhirnya menjadi metode pembagian, daftar selatan, daftar utara, dan daftar tengah, Anhui dan Provinsi Barat Daya. Rasio penerimaan juga ditetapkan sebesar 55% untuk daftar selatan, 35% untuk daftar utara, dan 10% untuk daftar tengah. Saat Zhu Ping'an dan yang lainnya mengikuti ujian kedua, penguji sudah mulai menilai kertas. Tempat penguji menilai makalah berada di Aula Zigong, Suntian Gong Yuan. Aula Zigong berada di belakang gedung Ming Yuan, dengan tirai luar di sisi timur dan barat untuk kediaman pengurus. Setelah sampai di ruang sidang, terdapat tirai bagian dalam untuk tempat tinggal para penguji. Disinilah penguji menilai makalahnya. Terdapat bait di luar pintu masuk utama Aula Zigong, yang dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa tidak mudah bagi calon untuk mengikuti ujian, menekankan kesadaran akan kekosongan, penguji dan sikap tidak mementingkan diri sendiri dalam memilih sarjana, berpikir bahwa hanya dalam hal ini bagaimana kita bisa memilih talenta sejati untuk negara dan meyakinkan para kandidat. Saya telah bekerja keras untuk datang ke sini selama 3 tahun, dan saya tega menjualnya. Jika saya tidak memihak, saya akan senang jika melakukannya. Jika saya melakukan kesalahan, saya tidak bisa tanpa kebencian, dan aku akan mengumpulkan kebencian dan fitnah. Selama kamu sangat berhati-hati, kamu akan mendapatkan keuntungan dengan cepat, dan kamu tidak akan malu ketika kamu kalah. Di Aula Zigong, setelah gulungan merah pertama tiba, Ketua Pemeriksa Su Jie dan Wakil Penguji Yan Maoxing memimpin 8 rekan penguji ke potret Konfusius di lobi bertirai Aula Zigong Dupa. Dia berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali di bawah patung Santo Gaokong. Su Jie ada di depan. Diikuti oleh Yan Maoxing, dan beberapa rekan penguji lainnya mengatur diri mereka sesuai dengan posisinya. Pilih sarjana secara tidak memihak untuk negara dan negara, tanpa pilih kasih, tanpa meminta bantuan, dan tanpa menerima suap. Jika Anda gagal melakukannya, para dewa akan mati bersama. Su Jie memimpin penguji dan bersumpah untuk bersekutu. Ini telah menjadi aturan yang tidak berubah selama ratusan tahun. Setelah diambil sumpahnya, kedua penguji tersebut pensiun. Kemudian datanglah kesibukan para diaken Gong Yuan, mempersembahkan korban kepada Kaisar Wenchang, memuja Kuili, dan mengundang Kaisar Guanseng. Semua berbagai prosedur dilakukan dengan ketat sesuai dengan preseden. Setelah prosedur selesai, pengundian dimulai. Pertama, penguji Su Jie dan wakil penguji Yan Maoxing menarik undian, dan ketua penguji menarik undian. Wakil penguji mengundi kertas ujian, dan kemudian memutuskan kumpulan kertas ujian mana yang akan ditempatkan di ruangan mana untuk dinilai berdasarkan hasil pengundian.
Penguji mengundi dan membagikan kertas merah. Setiap penguji membagi sekitar 500 kertas merah, yang semuanya merupakan kertas ujian yang berisi berbagai wilayah, selatan, utara, dan tengah, dan 35% dari daftar utara adalah 10% proporsi pemenang dalam daftar didasarkan pada kertas ujian yang menang, yang merupakan kertas yang direkomendasikan. Semuanya, meskipun saya tidak mengatakannya, semua orang harus mengetahui pentingnya ujian ini. Guru suci sangat mementingkan ujian ini, dan semua orang juga harus melihatnya. Qingqi di adegan kedua adalah kehendak guru suci. Jadi, tadi kami bersumpah untuk berhati-hati. Kata Sujie sambil melirik ke arah penguji satu persatu. Sujie, lelaki tua baik yang selalu tersenyum, jarang sekali serius saat ini. Kalau tidak, berhati-hatilah dengan kekayaan dan hidupmu. Kaisar Suci tidak bisa mentolerir pasir di matanya. Yah, aku yakin kalian semua adalah orang-orang yang adil, jadi mari kita mulai merekomendasikan makalah. Memberi tanda pertemuan. Pemeriksaan sidang resmi dimulai. Penilaian kertas ujian sama dengan penilaian kertas ujian provinsi. Petugas penilaian di setiap ruangan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Ini disebut daftar rekomendasi, yang biasa disebut keluar rumah. Makalah yang sangat menonjol dan sangat direkomendasikan disebut sangat direkomendasikan, sedangkan makalah yang tidak direkomendasikan disebut makalah gagal. Penguji juga harus menulis komentar atas makalah yang ditolak tersebut dan menjelaskan alasan tidak merekomendasikannya. Jika itu menjadi volume yang disarankan, kemungkinan terpilih hanya 5 hingga 6 poin. Jika wakil penguji menyukainya, dia akan mencantumkan kata "ambil" pada kertas rekomendasi dan mengirimkannya ke penguji utama. Jika dia mendapat kata "ambil", kemungkinannya meningkat menjadi 8 atau 9 poin, dan ketika penguji akhirnya menyukainya, kemudian Anda akan bisa mengucapkan kata "song" lagi. Tujuan akan dianggap sebagai hasil yang positif setelah melalui prosedur ini. Waktu ujian hanya sekitar 12 hari. Dalam 12 hari yang singkat ini, setiap penguji harus membaca lebih dari 500 makalah. Jumlah kumulatif makalah untuk 3 sesi tersebut hampir 1.500. Dalam waktu yang terburu-buru, hampir tidak mungkin untuk membaca semua makalah untuk setiap sesi. Oleh karena itu, lambat laun hanya kertas ujian pertama, yaitu 4 tulisan, yang harus ditulis oleh setiap calon, yang menjadi fokus, dan tidak terlalu banyak perhatian diberikan pada kertas jawaban ujian lainnya. Tentu saja, kecuali ujian ini, mereka juga harus memberikan perhatian khusus pada ujian kedua, karena ujian ini berisi soal-soal Qingqi yang ditulis oleh Kaisar Jiajing. Saat penguji sibuk menilai kertas ujian pertama, ujian kedua telah usai. Ini adalah ujian terakhir yang tersisa di konferensi ini. Soal ujian-ujian terakhir ini dibagikan di hadapan seluruh calon, doa para calon sepanjang malam tidak sia-sia. Ujian terakhir ini akhirnya tidak menemui kendala seperti ujian kedua ini sama seperti sebelumnya, dan itu juga merupakan ujian terhadap 5 klasik dan sejarah. 5 soal dalam ujian ini juga cukup memuaskan, dan tidak ada yang luar biasa. Setelah bekerja keras untuk mengandung Qingqi, para kandidat akhirnya bisa bernapas lega dan mulai menjawab pertanyaan selangkah demi selangkah. Begitu pula dengan Zhu Ping'an, yang membedakan hanyalah ia memiliki 1 topeng lebih banyak dibandingkan kandidat lainnya. Tentu saja, ia juga memiliki pemahaman sejarah yang melampaui mereka selama ratusan tahun, yang sangat membantu dalam soal ekonomi dan sejarah. Jika Anda berdiri tinggi, secara alami Anda dapat melihat jauh. Jika Anda dapat melihat jauh, secara alami Anda memiliki keuntungan. Saat Zhu Ping'an sedang bekerja keras pada ujian terakhirnya, 3 kapal besar datang ke pelabuhan Tianjin di sepanjang kanal Beijing-Hangzhou, yang sebagian besar merupakan transportasi air dan perdagangan. Nona, kita di mana? Kenapa kapalnya banyak sekali? Wow, kapal itu besar sekali. Seorang pelayan kecil muncul di paviliun tinggi paviliun kapal besar, memandangi deretan kapal di barisan depan pelabuhan Tianjin yang jaraknya beberapa mil. Perahu itu cemberut karena terkejut. Jarang dan aneh. Itu kapal laut. Ini pengawal Tianjin. Kapal-kapal dari seluruh negeri yang membawa air ke ibu kota semuanya lewat sini. Gadis cantik lainnya muncul di paviliun tinggi paviliun kapal,
memegang sebuah buku di tangannya. Pelayan kecil itu menepuk keningnya dengan ringan dan berkata dengan genit. Tianjin, bukankah kita akan pergi ke ibu kota? Nona, aku ingin tahu apakah pamanku sudah menyelesaikan ujiannya. Pelayan kecil Baozi yang gemuk menutupi dahinya dengan tangannya, matanya yang besar dan bulat berbinar. Siapa yang punya waktu untuk peduli dengan katak itu? Gadis cantik itu mengatupkan bibirnya dan berkata dengan marah, lalu menutup buku itu dengan tangannya yang halus dan berjalan menuju paviliun. Di dalam gulungan itu, sudut kecil dari jimat Wen Sikuan Yong yang dikumpulkan dengan cermat terungkap. Bab 280, Ujian Man-Man akhirnya selesai. Burung layang-layang tidak kembali, saat itu sudah akhir musim semi, dan bunga aprikot terasa dingin di tengah hujan berkabut. Meskipun cuaca di Beijing masih dingin pada bulan Februari, musim semi sudah tidak sabar untuk segera tiba. Hangatnya sinar matahari pagi mengalir turun dari langit, melelehkan tanah keras dan menghangatkan es di parit. Suara air mengalir berangsur-angsur terdengar hari demi hari, mengalir deras ke bawah seiring gravitasi. Saat burung layang-layang muncul di tulang bunga kabur di pohon aprikot yang bergoyang, ibu kota seakan dipenuhi pemandangan musim semi dalam semalam. Hari ini adalah hari terakhir persidangan. Sebelum hari cerah, Zhu Ping'an sudah bangun, mandi, memakai masker lagi, lalu menyalakan anglo untuk memanggang daging kering dan buah-buahan yang diawetkan, mengisi perutnya dengan kesulitan. Sudah 8 hari 7 malam, kecuali bubur daging rebus dan mie di hari pertama, setiap sisa makanan terasa hambar. Bagi Zhu Ping'an, seorang pecinta kuliner, ini hampir merupakan siksaan yang tak tertahankan. Lagi pula, beberapa hari ini aku belum keramas, apalagi mandi. Tidak apa-apa bagi orang lain, tetapi berada dalam situasi yang buruk hampir menjadi bencana bagi saya. Setelah sekian lama, sepertinya badan saya basah kuyup oleh bau kamar sebelah, dan 2 set pakaian yang saya bawa hampir tertutup seluruhnya. Badanku juga sangat lelah, jauh lebih lelah dibandingkan saat aku mengikuti ujian provinsi. Untungnya hari ini adalah hari ke-9 dan hari terakhir ujian. Dasar busuk, aku akan menanggungmu setengah hari lebih lama hari ini. Setelah Zhu Ping'an berkemas, ia merapikan asrama, meletakkan kembali papan kayu di dinding asrama, menata pulpen, tinta, kertas dan batu tinta, menata kertas ujian dan draft, dan melanjutkan ke akhir ujian. Dia belum selesai kemarin. Sekitar pukul 3 kemarin sore, Zhu Ping'an telah menyelesaikan semua soal untuk sesi ketiga dan menuliskannya di kertas draft. Pada malam harinya, dia telah menyalin jawaban dari 2 pertanyaan di draft tersebut ke dalam lembar jawaban. Dengan kata lain, selama 3 kebijakan klasik dan sejarah yang tersisa disalin selangkah demi selangkah pada lembar jawaban hari ini, maka ujian ini akan berhasil diselesaikan. Dia memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Ketika tubuh dan pikirannya sudah disesuaikan dengan kondisi terbaiknya, Zhu Ping'an mengambil kuas dan mencelupkannya ke dalam tinta, dan berkonsentrasi menyalin jawaban dari 3 pertanyaan klasik dan sejarah terakhir di draft lembar jawaban. Saat Zhu Ping'an menyalin dengan cermat, beberapa kandidat sudah menulis kertas ujian. Saya mengemasi barang-barang saya, menyimpan kertas ujian yang telah saya tulis, dan akhirnya memikirkan dengan hati-hati tentang tempat di mana saya berjuang. Ada peraturan dalam ujiannya. Setelah menyerahkan kertas, Anda harus menunggu sampai hari terakhir sebelum bisa keluar. Saat keluar, surat-surat tersebut akan diserahkan dalam 3 gelombang, 1 sebelum siang, 1 siang, dan 1 lagi malam. Oleh karena itu, para mahasiswa yang sudah menyerahkan makalahnya terlebih dahulu hanya bisa menunggu hingga gelombang pertama dirilis pada sore hari. Ketika Zhu Ping'an selesai menyalin pertanyaan kedua, saya mendengar langkah kaki di luar asrama, dan suara berisik datang dari dekat. Saya melihat ke atas dan melihat banyak tentara yang mengawasi ujian berjalan mondar-mandir di luar asrama, dan ada juga beberapa juru tulis yang datang dan pergi. Ketika saya sedang bingung, saya mendengar beberapa suara jelas mengenai papan cloud, dan kemudian seorang petugas berteriak keras di luar asrama, sudah waktunya untuk memasang kartu di kulit kepala. Kandidat yang telah menyelesaikan pekerjaannya dan ingin menyerahkan surat-suratnya dapat mengangkat tangan untuk menunjukkan bahwa mereka harus menyerahkan surat-suratnya. Token muncul setelah tanda tangan dikeluarkan.
Kandidat angkatan pertama yang menyerahkan surat-suratnya mendengar hal ini. Saya tidak sabar untuk menyerahkan kertas saya satu persatu, menerima kartu saya, dan dibawa keluar oleh pengawas. Selama 9 hari 7 malam ujian, hampir setiap calon mengalami penurunan berat badan. Setiap calon yang tampil pernah mengalami pertarungan yang sangat sengit hingga sudah lama tergoda untuk pulang dan istirahat yang cukup. Zhu Ping'an harus menunggu kertas gelombang kedua diserahkan karena masih ada satu pertanyaan yang belum dia salin. Dengan banyak waktu, Zhu Ping'an menyalin pertanyaan terakhir dengan adil, dengan font terbaik dan tulisan tangan yang sangat indah. Menembus lapisan kertas. Ketika petugas meminta penyerahan kertas gelombang kedua, Zhu Ping'an juga mengangkat tangannya untuk menunjukkan penyerahan. Seorang penguji datang untuk mengambil kertas, memeriksa kertas Zhu Ping'an, dan kemudian mulai menyegelnya. Lipat dan segel tempat Zhu Ping'an mengisi resumenya, nama, umur, penampilan, tempat asal, perilaku kriminal apapun, status ujian, nama ayah, leluhur, dan kakek buyut, di awal lembar jawaban, dan cap tulisan, segel stempel resmi, pada jahitannya, lalu simpan dan minta petugas penjara mencapnya dengan stempel merah dan nomor huruf merah yang sama dengan tujuan. Kurang dari. BR, lebih besar dari. Ini juga salah satu cara untuk mencegah penipuan dalam ujian kekaisaran. Setelah petugas mengumpulkan surat-surat tersebut, dia menyerahkan kartu pembebasan kepada Zhu Ping'an. Zhu Ping'an membawa barang bawaannya dan keranjang ujiannya. Setelah menyapa prajurit pengawas yang telah bersamanya di luar selama 9 hari, dia mengikuti prajurit utama dan keluar dari tempat tersebut. Hujan dan salju masih terus berlanjut, dan ketika mereka melihat matahari, mereka menghilang. Semakin jauh dari namanya yang bau, Zhu Ping'an semakin merasa bahwa sinar matahari begitu cerah dan udaranya begitu segar. Saya akan mengikuti ujian Man-Man. Saya akhirnya menyelesaikannya, dan suasana hati saya sangat baik. Zhu Ping'an merasakan hal ini, namun para kandidat yang menunggu bersama untuk tampil tidak merasakan hal tersebut. Anda merasa udaranya lebih baik ketika meninggalkan rumah yang bau, tetapi pernahkah Anda memikirkan kami? Para kandidat yang memegang keranjang ujian dan membawa tas di dekatnya semuanya dengan suara bulat menjauh dari Zhu Ping'an. Meski tak saling mengenal, namun bau yang terpancar dari Zhu Ping'an tetap membuat semua kandidat saling memandang dengan pandangan berbeda. Beberapa kandidat melihat Zhu Ping'an keluar dari aula yang bising dan berbisik kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga orang-orang menjauh. Nah, orang ini adalah orang sial dengan reputasi buruk. Sebaiknya kita menjauhinya agar kesialan tidak menyebar ke kita. Tahukah Anda, sejak awal sejarah, semua kandidat yang mengikuti ujian buruk tidak pernah mendapatkan hasil yang baik, dan lebih dari 90% diantaranya gagal. Selama ratusan tahun, tidak pernah ada pengecualian. Ini adalah nasib terburuk di ruang ujian. Kita harus menjauh sejauh mungkin dari orang ini untuk menghindari tertular kesialan. Saya mengerjakan ujian dengan cukup baik kali ini. Oleh karena itu, orang-orang di sekitar memandang Zhu Ping'an dengan jijik dan menjauh. Zhu Ping'an menutup mata terhadap penghinaan orang-orang di sekitarnya, sedikit mengerutkan bibir dan menunggu untuk dilepaskan. Siapa bilang orang jahat tidak bisa melompati gerbang naga? Akhirnya, pintu terbuka, dan Zhu Ping'an serta yang lainnya yang menyerahkan makalah untuk gelombang kedua juga keluar satu demi satu. Saat ini, ada lautan orang di luar gerbang, banyak calon dan anggota keluarga yang menunggu berkumpul. Ada calon angkatan pertama yang sudah menyerahkan suratnya, menunggu teman-temannya yang sedang mengikuti ujian bersama, dan ada juga calon yang keluarganya sedang menunggu ujian, berpasangan dan bertiga, serta berkelompok 3 dan 5 orang, saling berbisik-bisik tentang topik yang sama, ujian. Mereka saling bertukar jawaban, menanyakan bagaimana jalannya ujian, atau membicarakan apa yang terjadi selama ujian berlangsung dengan sangat meriah. Keadaan ini mirip dengan setelah lulus ujian masuk perguruan tinggi, hanya saja pakaian yang dikenakan orang berbeda-beda, yang membuat Zhu Ping'an serasa kembali ke zaman modern. Begitu yang lain keluar, orang-orang datang untuk menyambut mereka, menanyakan bagaimana hasil ujian mereka. Namun, anggota keluarga yang berkerumun di depan pintu dan mengenakan pakaian cantik menunggu para kandidat. Begitu mereka mendekati Zhu Ping'an,
mereka semua mencubit hidung, merendahkannya, dan menjauh. Tak seorang pun di antara kandidat dan anggota keluarga yang menunggu di luar mengetahui bahwa Zhu Ping'an akan mendapat nilai buruk dalam ujian. Mengapa orang ini sombong sekali? Mungkinkah dia terjatuh ke toilet? Atau mungkin dia kencing di celana karena gugup menghadapi ujian? Lihatlah rambutnya, mengapa pria ini begitu jorok dan wajahnya lusuh? Hanya karena penampilannya, sudah pasti dia tidak akan disukai oleh Wen Kuxing. Semoga beruntung dalam ujian ini. Ups, kenapa kebiasaan kebersihan orang ini buruk sekali? Belum lagi gagal dalam ujian, menikah dengan istri di kemudian hari pun akan menjadi masalah wanita yang sangat cocok. Saya hanya bisa memenuhi kebutuhan dan menikahi seorang penduduk desa. Paman, kita di sini. Ketika orang-orang di dekatnya memandang Zhu Ping'an dengan jijik sehingga mereka tidak dapat menambahkan apapun, mereka mendengar suara yang jelas dan lembut. Kemudian orang-orang terpana melihat seorang gadis berpakaian indah, sangat cantik dengan roti, berlari gembira dengan rok di tangan. Sasarannya sepertinya adalah pemuda yang mereka benci melebihi kata-kata. Bersambung.